Katanya pembayaran untuk PTSL terlalu mahal ataupun tidak sesuai. Nah, di sini mumpung ada Bapak nih, saya mewakili masyarakat. Pak, berapa sih sebenarnya untuk mengurus biaya PTSL itu, Pak? Ini anggaran PTSL nih, beliau akan memaparkan biar nanti masyarakat tahu. Variasi, Pak, pembayaran dari masyarakat ada yang nilainya 1,5 juta, ada yang nilainya 700. Tahun 2026 berapa, Pak? 23.000 bidang. 23.000 bidang. Ya. PTSL. Yang tersebar di berbagai kecamatan. Tersebar di sementara. Segini Pak. Berapa tadi? 23.000 bidang. Masyarakat pengen tahu. Kecamatan mana saja nih, Pak? Siap. 23.000 bidang itu. Tersebarnya di beberapa kecamatan. Kan tadi Pak Kakan bilang mengatakan tidak semua kecamatan. Sementara ada 3 kecamatan. Oh, 3 kecamatan. Jadi 26.000 itu di 3 kecamatan. Untuk di tahun 2026. Ya, itu Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Sukaresmi. Kecamatan Cikajang, Cisompet, dan Sukaresmi. Oke. Nah, Cikajang ini ada Desa Cibodas. Biar kita sampaikan nanti biar ini kan. Desa Cibodas, kemudian ada Desa Cikajang sendiri, terus Desa Cikandang, kemudian Desa Cipangramatan, Desa Ciriawas, kemudian Desa Girijaya, ada Desa Karangmatwangi, kemudian ada Marga Mulia, ada Mekarjaya, ada Mekarsari, ada Padasuka, ada Simpang. Ada Simpang ya. Nah, mudah-mudahan itu di Kecamatan Cikajang. Cikajang. Mudah-mudahan masyarakat dengan ini, oh berarti desa saya ada dong program PTSL, sehingga bisa koordinasi di desa, Pak. Di desa ya. Takutnya nanti jangan sampai masyarakat tidak tahu. Kok saya nggak tahu kalau di situ ada program PTSL, gitu kan. Maka kemudian kita sampaikan, Pak, next di desa di Kecamatan Cisompet, Pak. Kemudian Desa Cisompet itu ada kecamatan, Pak. Kecamatan Cisompet itu ada 3 kecamatan, ada 3 desa. Pak ini itu Desa Panyindangan. Desa Panyindangan. Kemudian Desa Marga Mulia. Kemudian ada Neglasari juga. Neglasari. 3 desa itu di Kecamatan Cisompet. Lanjut Pak di kecamatan yang terakhir, Pak. Yang terakhir itu Kecamatan Sukaresmi. Itu ada Desa Sukaresmi, kemudian ada Desa Cinta Damai, ada Desa Padamukti, ada Desa Sukamulya, ada Sukajaya, dan terakhir Sukalilah. Sukalilah. Ya. Sukalilah. Oh, berarti di 3 kecamatan itu tadi nama-nama desanya, Pak ya. Betul. Nah, Pak, timbul berpikir masyarakat. Ya. Karena maaf, banyak lah terekspos di maupun itu di medsos, di media sosial yang mengeluhkan, Pak. Katanya pembayaran untuk PTSL terlalu mahal ataupun tidak sesuai. Nah, di sini mumpung ada Bapak nih, saya mewakili masyarakat. Pak, berapa sih sebenarnya untuk mengurus biaya PTSL itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Ini memang sangat penting. Selama ini memang salah satu permasalahan pelaksanaan di lapangan itu terkait anggaran, Pak. Biaya berapa sih sebetulnya itu kan? Seperti halnya pada saat semua tim ini kan tim itu kan ada tim kita, Pak. Tim dari ATR BPN itu kan ada tim teknis, ada tim yuridis. Nah, termasuk juga tim dari desa, Pak. Kita melibatkan desa semuanya. Oh, ada juga tim dari desa ya? Ada dari desa itu. Dilibatkan? Dan dilibatkan, terutama sama Pak Kades. Dan waktu itu juga dihadiri Bu Camat. Bahwa pada saat ini kan harus dilantik semua, Pak. Ya. Harus kita lantik. Dan para satgas itu kita lantik. Dan pada saat pelantikan itu kami sampaikan juga pada sambutan saya. Pengarahan? Terkait anggaran ini. Oh ya. Supaya jelas gitu kan. Nah, sebentar nih masyarakat nih. Ini anggaran PTSL nih. Beliau akan memaparkan biar nanti masyarakat tahu. Silakan Pak, lanjut Pak. Baik. Ketika kita bicara anggaran, sebenarnya memang nggak gratis, Pak. Tidak gratis. Tidak gratis. Jadi PTSL itu tidak gratis. Betul. Ada anggaran yang harus dikeluarkan. Betul. Berapa, Pak? Jadi anggaran itu untuk PTSL itu dibagi 2, Pak. Oh, anggaran itu dibagi 2. Bagi 2. Pertama yang dibiayai oleh pemerintah.
Kedua, biaya yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat. Oleh konsumen, oleh masyarakat itu sendiri ya. Ya, itu kan. Nah, yang dari pemerintah itu? Kalau dari pemerintah kan termasuk pengukuran, petugas honor petugasnya itu kan. Ada petugas, ada tim. Di luar desa ya, di luar tim desa. Luar desa. Ini hanya BPN aja. Iya, BPN. Pengukuran. Nah, termasuk yang sudah masuk tim itu masuk honor juga. Oh, jadi kalau seandainya nanti ada pengondisian nih, maaf ada oknum, katanya buat BPN untuk pengukuran itu nggak ada ya Pak ya? Karena sudah dibiayai oleh BPN. Enggak lah, gitu kan. Enggak ada ya? Enggak ada, karena kita sudah ada dianggaran. Sudah ada anggarannya khusus dari BPN ya untuk pengukur BPN. Betul. Kalau di luar itu nggak ada ya Pak ya? Oke. Namun tadi yang kedua, anggaran yang ditanggung langsung masyarakat ini, kita ada pedomannya Pak. Jadi berdasarkan SKB 3 Menteri, SKB 3 Menteri itu diantaranya Menteri ATR BPN, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. SKB 3 Menteri ya. Itu dibentuk beberapa wilayah sebetulnya. Ada wilayah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk Jawa dan Bali itu masuk wilayah 5. Jawa dan Bali masuk wilayah 5. Termasuk Garut ya? Iya, termasuk Garut. Jadi kategori 5. Nah, besaran untuk kategori 5 itu Jawa dan Bali itu 150.000. 150.000 yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Iya. Dan itu bukan untuk BPN juga. Ya. Untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka untuk penyediaan materai. Ya kan? Jadi yang 150.000 itu untuk penyediaan materai, patok dan sebagainya. Sebagainya. Dan pengurusan surat-surat di desa. Di desa ya. Nah, itu. Itu hanya 150.000 ya Pak? Kalau berdasarkan SKB 3 Menteri itu. Berdasarkan SKB 3 Menteri itu hanya 150.000 yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi masuk di kategori wilayah 5 tadi. Karena Garut masuk kategori wilayah 5. Dan Jawa dan Bali kan. Jawa dan Bali. Itu Pak Denny. Jadi mudah-mudahan bisa dipedomani, masyarakat juga paham. Jadi jangan takut misalnya, wah bikin sertifikat mahal. Memang pernah terjadi juga Pak. Saya nggak mau ikut karena nggak bisa bayar misalnya kan. Oh, pernah ada yang ngeluh ke BPN kayak gitu ya? Oh. Ada. Kan nggak mau ikut karena bayarannya gede gitu ya? Masyarakat itu nggak semuanya mampu kan. Ya. Jadi ini Pak, mau beli materi aja susah. Menarik sekali Pak. Dulu ya Bapak sebelum menjabat di Kabupaten Garut, emang variasi Pak pembayaran dari masyarakat. Ada yang nilainya 1,5 juta, ada yang nilainya 700, ada nilainya bahkan ada yang sesuai dengan yang Bapak tadi katakan. Nah, ini sekarang masyarakat tercerahkan oleh Bapak. Artinya biaya yang dari masyarakat hanya 150.000 sesuai dengan SKB 3 Menteri, yaitu wilayah 5, Jawa dan Bali. Oke. Pak, ini kan ada keluhan lagi nih Pak. Pada waktu zaman COVID ya karena banyak yang daftar nih. Nah, berapa sih yang belum terrealisasikan PTSL yang punya tunggakan tuh punya hutang nih? Karena kan PTSL menarget nih BPN itu. Nah, ada berapa lagi sih Pak? Ya, siap. Apa kendalanya apa sih sehingga saat ini belum juga dituntaskan? Ya, siap. Ini sebelum menjawab ke situ Pak Denny, saya sampaikan bahwa PTSL ini sebenarnya kan program ya. Ya. Program itu artinya dibatasi tahun anggaran. Ya kan? Tahun anggaran itu kan tahun ini misalnya tahun 2026, tahun anggaran 2006. Nah, tahun anggaran 2006 ini simulasi ya? Ya, simulasi. Bahwa tahun 2026 kayak sekarang saat ini kami melaksanakan itu membentuk 3 tim, Pak. Masing-masing tim itu ada ketuanya, ada wakil ketua fisik, ada wakil ketua yuridis dan anggota dan administrasi. Dan kewenangan untuk menandatangani sertifikat itu adalah ketua. Nih sebagai simulasi ini. Ya, ketua ya. Ketua kan. Nah, untuk 2006 3 tim berarti 3 ketua yang menandatangani, ada yang mempunyai kewenangan menandatangani. 3 ketua ya. 3 ketua, dengan termasuk yang ditanyakan Pak Denny bahwa mungkin pas COVID itu kan dulu tahun 2020 ya. Ya, 2020, 2021 bahkan sampai agak panjang 2022 ya. 2022 itu udah mulai sampai 2022 udah mulai agak pulih lah. Ada pulih gitu. Tapi masih orang masih pakai masker apa segala macam. Nah, kebetulan tahun 2022 ini simulasi aja Pak ya. Contoh satu. Ya.
Misalnya di Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan. Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut ya di sini ya. Salah satu desa misalnya, saya nggak nyebut desa, tapi salah satu desa saat itu pada saat penyuluhan awal, ini kan kalau PTSL kan harus penyuluhan dulu, sosialisasi dan sebagainya, diukur dan sebagainya, kan mulai proses. Ada tahapan dan proses ya. Pada saat sosialisasi awal, itu salah satu desa itu mendapat target 1.000. Mendapat target 1.000 di salah satu desa yang ada di Karangpawitan. Namun seiring jalan ternyata kan ada COVID-19 yang mana harus ada penanganan khusus kan dari pemerintah, sehingga ada efisiensi anggaran. Nah, salah satu jutaan misalnya dari 1.000 ini ternyata targetnya itu dikurangi juga, karena kan seluruh nasional ya Pak, tidak hanya Garut. Nasional ya? Iya nasional. Anggarannya itu karena efisiensi dari pemerintah kan. Untuk mengcover dari 1.000 itu berapa Pak yang dari 1.000 itu misal dari awal penyuluhan 1.000 tiba-tiba targetnya hanya 500. Oh, jadi setengahnya ya? Setengahnya. Ini satu simulasi juga Pak. Simulasinya. Nah, dari 500 itu kita nggak tahu apakah teman-teman dulu panitia itu kan tadi tim-tim tadi kan. Apakah tidak terinformasikan bahwa sebenarnya ada pengurangan target. Namun demikian senyatanya dari penyuluhan tadi 1.000 berkas juga mungkin diserahkannya 1.000 berkas juga gitu. Padahal yang targetnya berubah. Dan yang selesai itu 500. Di desa, salah satu desa di Karangpawitan itu? Yang selesai 500. Kalau tahu memang mungkin belum selesai karena sesuatu hal mungkin berkasnya belum dilengkapi dan sebagainya gitu kan. Namun yang jelas yang diselesaikan itu berdasarkan data kita, berdasarkan KKP-nya. Kita kan ada aplikasi KKP itu. Dia hanya 500 Pak. Nah, sudah selesai sekarang Pak? Sudah kan Pak, tahun 2020 kan. 2020 kan udah serentak waktu itu kan. Namun demikian pengertian masyarakat yang sudah terlanjur menyerahkan sertifikat tadi, dia akan beranggapan dia sudah mendaftar Pak. Padahal mungkin yang sudah mendaftar yang menyerahkan sertifikat itu masuk kategori yang di antrian ya? Antrian. Oh, jadi belum terdaftar. Belum terdaftar di BPN. Di antara 1.000 contoh 1.000, yang 500 yang di ACC-nya karena mungkin terbatas dengan anggaran. Betul. Yang 500 ini bukan berarti sudah terdaftar. Bukan berarti bukan terdaftar. Antrian. Saat itu apakah teman-teman saat itu tahun 2020 tim itu tidak menyampaikan atau gimana? Nah, masalahnya kemungkinan berkas juga belum dikembalikan lagi ke masyarakat. Mungkin nggak ada sosialisasi kali Pak ya? Nah, kita yang belum tahu Pak. Tapi kalau untuk sosialisasi untuk pelaksanaan PTSA pasti bukan, maksud saya yang program yang ada efisiensi ini. Oh betul, itu karena yang 500 ini bukan berarti sudah terdaftar. Itu yang atau berkasnya kembalikan lagi kepada milik enggak ya Pak ya? Betul. Nah, yang harus Bapak Ibu semuanya ketahui, PTSL karena program tahun anggaran dan bentuk tim tadi yang menandakan kan ketua tim, bukan kepala kantor Pak. Jadi bukan kepala kantor bukan, yang menandakan sertifikat ketua timnya. Ketua tim ya. Bukan kepala kantor. Bukan. Nah, dalam hal ini seharusnya selesainya pada saat tahun anggaran itu, saat itu tahun 2020 harusnya selesai semua misalnya kan. Nah itu. Nah kalau toh memang ternyata nanti masyarakat yang sudah menyerahkan berkas tapi ternyata belum terdaftar, ya kami nanti cari solusi Pak. Jadi BPN akan cari solusi ya? Akan cari solusi. Karena secara senyatanya memang kalau bagi yang belum terdaftar di kita ya KKP itu kan ya tugas secara ini aja kita harus merasa tanggung jawab ini program pemerintah ya. Karena ex officio jabatan kami juga harus menyelesaikan.